Iya, isyaratnya logam. Ya, kenapa logam? Cerita. Ya. Kunyit. Kayu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Next aja Pak, nanti kalau ini pasti tanya. Oke, ya, sip. Nah, ya sekarang kita berarti ke ini ya. Ini saya Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Berarti itu Master untuk hukum 5 unsur itu yang pertama menghidupi, kedua membatasi, ketiga menghidupi dan membatasi, keempat menghina. Menindas dan menghina. Menghina. Iya. Keempat itu Master ya. Menindas dan menghina itu yang kadang disebut yang terjadinya penyakit Pak. Terjadinya penyakit itu. Iya siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Tadi Pak menghidupi, membatasi, yang ketiga apa Pak? Menghidupi dan membatasi. Ya, menghidupi dan membatasi. Nah, dicatat ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menghafal sejenis ini ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Jadi Pak, jadi berarti kita harus menghafal yang ini ya Pak ya, penggolongan jenis ini ya Pak ya, misalnya kayak tadi, angin. Nah, sekarang kita kasih contoh ya. Nah, nanti gini. Ya. Ini kan tadi logam ya. Jadi gini, jadi di dalam teori 5 unsur itu ada titik-titik yang kaitannya dengan 5 unsur. Jadi meridian itu ya Bapak Ibu kan, meridian itu adalah jalur ya yang ada di dalam tubuh itu, dia masing-masing memiliki nama meridiannya sesuai dengan nama organ. Tadi kan ada istilah 12 organ ya Bapak Ibu ya. Betul? Iya. Iya. Nah, tiap ke-12 organ itu memiliki masing-masing meridian. Jadi meridian itu nanti ada titik-titik yang terkait dengan titik berdasarkan 5 unsur. Nah, masing-masing unsur ya, masing-masing meridian ini ya memiliki ke-5 unsur. Contohnya paru-paru. Ya, paru-paru itu kan dia ada titik yang berunsur kayu, ada yang berunsur api, ada yang berunsur tanah, ada yang berunsur logam dan berunsur air. Nanti limpa juga sama, jantung juga sama, ginjal, perikardium dan hati. Nah, ini titik pusing dalam meridian yin. Jadi meridian itu nanti dibagi dua juga, ada meridian yin, ada meridian yang. Meridian yin itu identik dengan organ jam, sedangkan meridian yang identik dengan organ full. Ya. Nah, ini juga beda nanti yang untuk ininya.
Nah ini meridian yang dengan musim. Nah, ini contohnya ini juga sama. Jadi misalkan unsur besar, kan dia kan organ cam ya, unsurnya logam di sini ya. Dan titik-titiknya ada juga yang berunsur 5 unsur. Ya. Dan fungsi titik-titik pusing yang berdasarkan 5 unsur ini itu berfungsi untuk menentukan titik tanah. Contoh, misalkan gini, paru-paru. Ya, paru-paru dalam kemarin kita telah bahas ya. Kalau untuk titik ibu digunakan untuk mengeluarkan, titik anak digunakan untuk Membatasi. buah makan. Ya, jangan lupa. Titik ibu digunakan untuk mengeluarkan organnya, titik anak digunakan untuk mengeluarkan organnya. Itu ya contoh sekarang. Jadi titik ibu digunakan untuk organ yang potensial, artinya di lemah. Sedangkan titik anak digunakan untuk organ yang sifatnya ekses, jadi dia yang berlebih. Artinya ini titik ibu digunakan untuk organ yang lemah, artinya di bawah lemah. Nah, dia kayak tusuk maka organ tusuk itu dia akan naik kembali lemah. Sedangkan titik anak digunakan untuk kasus organ yang sifatnya ekses, berarti di atas normal. Nah, ketika ditusuk titik anak, maka yang tadinya di ekses dia akan turun kembali menjadi normal. Jadi fungsinya begitu, titik ibu dan titik anak, dan masing-masing punya ya dan dimiliki oleh masing-masing meridiannya atau masing-masing organnya. Sebagai contoh, sekarang begini, paru-paru. Karena kan ingat ya, di dalam teori unsur ya, paru-paru itu ibunya apa? Organ ibunya apa? Tanah. Anaknya Limpa lambung. Logam ginjal. Air ya, unsur air ya. Ya. Unsur air. Karena sini. Jika logam dalam keadaan lemah, ingat ya, dalam keadaan lemah. Artinya paru-paru dalam keadaan lemah. Ya. Paru-paru dalam keadaan lemah. Maka yang kita tusuk adalah titik lambung. Lambung atau limpa. Lambung atau limpa. Ini kan paru-paru dia berunsur logam. Logam ibunya adalah unsur tanah. Benar ya? Ya. Logam anaknya adalah unsur air. Kan tadi saya bahas juga tuh, masing-masing unsur memiliki 2 organ, betul nggak? Ya. Ya. Kayak hati, organnya apa aja atau seri. Unsur kayu, organnya apa aja? Hidung. Unsur api, organnya jantung, usus kecil, atau perikardium dan sangkial. Unsur tanah, organnya terdiri dari limpa dan lambung. unsur logam, organnya terdiri dari paru-paru dan usus besar. Unsur air terdiri dari organnya banyak Ginjal, kandungan. paham ya dari situ, paham? Ya. Oke, sekarang kita mulai lagi. Ini kan paru-paru itu unsur apa? Logam. Logam. Oke. Sekarang kita tanya, paru-paru dalam keadaan ekses berarti tanya apa? Unsur apa? Ginjal. Unsur Ginjal. unsur tak bukan organ. Logam. Air. Nah, makanya jika paru-paru dalam keadaan ekses, untuk menurunkannya kita ambil unsur air, betul kan? Nah, kita cari di titik-titik organ paru-paru ini yang unsur air ini berapa? Nomor? Oh iya, betul, nomor 5. Jadi paru-paru yang ekses kita tusuk ke titik nomor. Terus kalau dia defisien, lemah. Kira-kira kalau unsur logam lemah, dia memiliki unsur apa? Tanah. Iya, ini nomor berapa? Tanah. Tadi ya. Nomor 9. Jadi kita mulai fungsi titik ibu dan titik. Ya, bisa dipahami sampai sini.
Itu sekedar contoh aja ya. Artinya ini titik-titik ini sudah menjadi baku. Titik tiap 5 unsur itu yang berada di masing-masing meridiannya. Ya. Jadi udah baku, nggak bisa dirubah-rubah ya. Udah baku titik-titiknya. Kalau biar gampang gimana Master? Hah? Cara ngapalin unsurnya biar gampang gimana yang logam, yang tanah, yang air? Dihafal, betul apa? Dihafal ya? Iya, nanti harus dihafal. Ya, nggak bisa di sekedar lihat. Itu pasti ada metodenya gitu biar nomor 5 buat ini enggak ada ya. Metodenya tadi nih kayak gini, misalnya limpa, ginjal, hati. Dimulai dari angka berapa? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 6, 5, 7, 4, 9, 10, 8. Jadi gitu cara Apa tuh? hafalnya. Nomornya. Iya, nomornya. Kalau misalkan kaitannya ke ini, kalau misalnya ke unsur logam kan angka terakhir semua nih, 11, 9, 9, 10, 8, 8, 9, 7, 7, 8, 4, 8, 4. Nah, cara hafal begitu, ya. Hafalnya jadi dapat semua. Ya. Iya aja dulu itu. Jangan dulu. Iya maksudnya kan kita nggak tahu cucu itu yang di mana, itu di mana, tanya di Dulu, mana. tadi kita bilang Bu, itu konsepnya ini apa dulu? Nanti pas kita belajar praktek, titik baru tahu. Kedua, Iya. Ya tadi gimana Master? itu Yang dulu. 998 gimana? Jadi ini kan 60 titik ya, ada 12 organ, tiap organ mempunyai titik 5 unsur. Jadi 5 kali 12 ya kan 60 titik. Ya. Coba di apa nih? Nih Bapak Ibu, masalah letaknya, masalah itu di mana sih itu? Nah nanti belakangan itu. Nanti kita hafal dulu nomor-nomornya dulu. Ya. Iya aja dulu ya pokoknya sekarang. Nanti apakah dulu, insya Allah paling bisa nanti ya ke depannya. Jadi apakah dulu, insya Allah bisa. Karena kan kayak belajar itu lebih udah gampang tuh. Oh ini kalau 5 di sini, oh kalau 4 di sini. Nah, jadi Ya. ini kan dari titik ini dari tabula malakat ya jadi 60 titik ya begitu. Ya, jadi gini ya. Nah nanti jadi Bapak Ibu biar dimudah hafalnya, kalau untuk organin itu dimulai dari unsur kayu ya. Jadi kayu, api, tanah, logam, air. Jadi disebut dengan istilah akla. Sedangkan kalau untuk yang ya dimulai dari unsur logam, air, kayu, api, tanah. Disebut dengan istilah laka. Jadi mudah. Dari 60 titik ya sekali ya. Jadi kakla itu untuk kin, lakat itu untuk yang. Ya. Gimana? Pokok diapakan dulu aja deh. Masalah nanti bisa nyambung lama-lama, insya Allah. Ya. Nanti apalkan dulu, nanti lama-lama pasti nyambung ke sananya. Oke, ya. Mulai nanti apalin aja, guru saya apalin. Lama-lama ngerti, oh maksudnya ini, maksudnya itu. Ya, saya juga waktu itu belajar setahun. Jadi astagfirullah. Ini setahun ya dulu belajarnya. Ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Oke, kita lanjut sekarang ke materi selanjutnya ya, Bu Rani ya. Materi apa, Bu Rani? Materi fenomena organ Kak. Nah, ini fenomena organ transian. Ya, transian. Siap. Ini ada 27 file. Transian. Nah, ini juga saya lagi ini juga lihat ini sini. Oke, lanjut. Saya akan bahas tentang fenomena organ. Transian.
kalau Bapak Ibu terapi usahakan banyak minum air putih Bu. Nah, ya, karena istilahnya kalau misalkan terapi itu kita kurang minum baru kita jadi panas, itu terapinya juga ngawur nanti, jadi apa, jadi nggak bisa konsentrasi. Tapi kalau terapi sambil minum banyak, kita bisa melancarkan sirkulasi di dalam tubuh kita juga ya. Terus banyak minum ya, kalau misalkan lagi terapi nanti kita minum. Maksudnya secara minum siapa yang setelah terapi jarang minum? Sebenarnya saya Pak, Saya berarti kalau terapi pasti ya buat air gitu. Itu buat ini dengan energi ya, itu apa istilahnya melancarkan sirkulasi. Kan ketika kita melakukan terapi itu kan kita mentransfer energi juga ke orang itu kan. Jadi ketika kita mentransfer energi, otomatis sirkulasi energi kita juga harus bagus. Nah, melancarkan sirkulasi cairan sirkulasi energi kita bagus itu dari cairan. Sudah banyak ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang siang, fenomena organ. Jadi Bapak Ibu, di dalam waktu kuntri itu ada istilah namanya fenomena organ. Ya, jadi fenomena yang dilihat, yang dirasakan, dirasakan, dinilai ya, bisa diraba seperti itu. Jadi fenomena organ ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui, oh ini gangguannya di organ ini, oh gangguannya di organ itu. Jadi dengan fenomena aja gitu ya. Sebenarnya fenomena ini Bapak Ibu kembali lagi adalah hasil dari yang tadi kita bahas yang di tabel pertama tadi yang tentang dari 5 unsur musim. Ini ada emosi, ada emosi, ada organ tubuh, terus ada warna, ya, ada kesukaan rasa. Nah, itu karena nanti ke fenomena organ juga pasti nyambung seperti itu. Jadi kalau yang tadi materi tadi saya sekarang materinya kita raba lagi aja nggak apa-apa ya. Nah, ini gambaran ini ya gambaran dari organ-organ yang di dalam atau di buku ilmu akupuntur ya. Memang kalau akupuntur itu kita itu tidak bisa kita binsu ya, untuk yang akupuntur tapi kita binsu ya. Kalau Kinensi itu kayaknya ke ini ke lebih luas lagi ya. Kita kan pengobatan. Kalau di kita itu kan namanya Dumbron ya, Dumbron yang ada di peninggalan para raja-raja ya, Dumbron. Itu istilah Dumbron. Ini gambaran dari organ-organ menurut ini ya, menurut pengobatan sini. Sebelum kita ke fenomena, kita akan belajar tentang fenomenologinya dulu dalam ilmu akupuntur. Maka sebelum kita mulai ke fenomena organnya, kita mulai dari yang kecil dulu. Misalnya kalau kita baca secara medis itu dari sel-selnya dulu. Yang pertama adalah cing. Ya, cing. Ini Bapak Ibu di dalam fenomenologi ilmu akupuntur untuk materi dasar itu cing cisem ya. Jadi yang pertama adalah cing cisem ya. Cing cisem itu adalah cing materi dasar, ci energi, sem adalah jiwa. Jadi cing cisem ya. Cing mempunyai dua pengertian. Maaf, ini ada yang ini ya kebuka ya mic-nya ya. Maaf, bisa ditutup mic-nya. Ya, terima kasih. Ya, cing mempunyai dua pengertian, cing dalam arti bawahan, tentang, dan cing dalam arti setelah lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, cing itu masuk kategori materi dasar. Jadi materi dasar ini adalah yang sudah ada sejak kita lahir atau ketika kita sudah keluar dari rahim ibu kita. Nah, itu adalah cing. Artinya di situ materi dasar kita. Dan bisa ada dua, itu dari bawaan, yaitu dari kedua orang tua kita, dan yang kedua yaitu cing yang diperoleh, yaitu dari makanan dan minuman. Jadi cing setelah lahir disebutkan. Ya. Nah, cing bawaan dan cing setelah lahir atau cing yang diperoleh itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh seseorang.
Itu kan dalam kita dalam terapi itu biasanya kita tanyakan orang tuanya ada riwayat sakit apa gitu, itu juga bisa sangat berpengaruh. Misalnya contoh kayak yang masih penyakit turunan seperti kayak penyakit asma ya, diabetes ya, itu juga bisa berpengaruh. Terus penyakit jantung ya, hipertensi itu juga sama-sama menurunkan ya. Nah itu makanya itu dimaksud dengan istilah cing bawaan, cing yang diperoleh dari kedua orang tuanya. Sedangkan cing yang diperoleh atau cing setelah dia lahir, nah itu tergantung dari kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Bapak Ibu, jadi kalau makanya ketika kita melakukan diagnosa kepada pasien, kita tanyakan juga riwayat kedua orang tuanya dulu. Ya, apakah ada penyakit ini yang terkait dengan penyakit yang dialami oleh anaknya saat ini gitu. Itu juga bisa berpengaruh. Misalkan dari turunan tidak ada penyakit atau sedang tidak masalah, berarti yang akan ditanyakan adalah cing yang diperolehnya itu makanan dan minuman, karena makanan minuman itu juga bisa mampu merusak cing bawaan atau bisa juga akan semakin parah penyakitnya ya. Kan ada contoh gini, dia keluarga tidak ada masalah diabetes tapi dia kena diabetes, kan dari cing perolehan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari itu juga bisa berpengaruh. Jadi ada penyakit ya. Kalau cing bawaan kan jelas ya dari kedua orang tuanya, dari sejak dia dalam kandungan juga udah ada misalkan penyakitnya seperti itu ya. Makanya itu penting Bapak Ibu ketika kita tanyakan kepada si pasien, ada nggak di keluarganya yang mengalami penyakit anjing seperti ini gitu, misalkan dari keluarga terdekatnya, adik kakak atau dari atau dari saudara ayah atau dari saudara ibu ya, itu bisa sangat berpengaruh ya. Terus yang cing perolehan itu dari makanan yang pengaruh, misalkan gini caranya tapi cing perolehan menjadi penyebab timbulnya gejala penyakit ya. Jadi seperti itu yang jadi harus perhatian nih Bapak Ibu, cing ya, materi dasar ya. Terus yang kedua itu ci ya. Ci adalah perubahan yang kompleks dari matematika yang terdapat dalam tubuh ya. Bapak Ibu pernah lihat kayak orang nggak ada orang statis kan, selalu apa walaupun dia dalam keadaan duduk, berdiri, sambil membaca pasti ada perubahan ya, ada gerak berubah, betul nggak? Ya itu kan, jadi dia orang tidak statis orang tersebut, jadi dia selalu bergerak. Itu adanya faktor chi, energi di dalam tubuh kita ya. Jadi dia adalah segala perubahan yang kompleks dan materi yang terdapat di dalam tubuh. Misalkan dia berjalan, berlari, terus duduk, berdiri, mengangkat kaki, mengangkat tangan, nah, itu juga termasuk kategori dia adanya chi. Dan orang yang meninggal, kalau menurut strategi chi-nya sudah tidak ada ya. Terus yang terakhir yaitu sen. Sen sini adalah saluran pemikiran yang hasrat secara gerak perubahan dalam kehidupan. Secara lebih terperinci lagi, sen mempunyai dua pengertian, semangat bentuk dan gerak pikiran serta hasrat ya. Sekarang kita tahu nih, wah ini dia pengen ini nih gitu. Dan apa, karena pendidikannya matanya kebesaran ke makanan itu aja, itu berarti itu disebut dengan istilah sen. Terus juga fenomena keseluruhan yang diketahui oleh tubuh manusia dalam keadaan fisiologis dan patologis ya. Jadi fenomena keseluruhan, jadi seperti ini keluar dari kuning, terus kaki harus dikeluar, terus perutnya agak keras, itu memang ciri dari seni ya, bisa kita rasakan seperti itu. Makanya Bapak Ibu di dalam teknologi akupuntur ini ada istilah tadi, yang pertama jadi hal ini sangat penting sekali ya. Kalau kita ibaratkan seperti ini Bapak Ibu, mobil itu kan artinya kan dari pabrik ya, artinya ci bawaan ya, tapi bentuk mobil akan berubah apabila kita tambahkan ini itu, nah itu yang disebut dengan cing yang diperoleh ya. Tapi ada yang tidak sama sekali dirubah ya, berarti dia cing bawaannya, cing perolehannya juga ada tapi tidak terlalu signifikan seperti itu.
ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi semangat fenomena keseluruhan di dalam tubuh manusia itu fisiologi dan patologi itu bisa saling berpengaruh, ya. Nah, jadi selain Qing Season, ya, kalau ibarat kata seperti sebuah mobil tadi ya, kalau misalkan mobil itu bentuknya itu misalkan mobil Toyota atau Avanza, ya mobil Avanza lah. Nah, itu adalah Qing bawaannya. Jadi Qing mobil Avanza, terus Qingnya dari aki dan ini bensin, Qingnya. Sennya, yaitu kita tahu mobil itu bisa maju, bisa mundur, lihat dari gerakannya, itu disebut dengan sen. Terus dia bisa berputar, roda depannya bisa berjalan cepat, terus juga bisa pelan, ya, seperti itu. Itu dengan istilah sen. Ya, jadi yang kita tubuh manusia kita ini ya, termasuk kita adalah Qing. Terus kita bisa berbicara saat ini, atau bisa sambil menulis, atau sambil nonton, atau sambil melihat sesuatu hal, ya itu yang disebut istilah Qi, energi. Ya, karena perubahan daya gerak. Dan yang terakhir seni. Ya, seni tadi, misalkan kita sambil lagi duduk, itu kita tahu kalau dia duduk itu memang orang lagi duduk, gitu ya. Jadi istilahnya itu harus disebut dengan istilah seni. Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum lagi? Silakan. Ulangin tadi yang mobil tadi Pak. Kalau mobil cintanya Oh, oke. Kalau mobil itu, kalau Qing itu adalah mobilnya Avanza, karya itu disebut dengan istilah Qingnya. Dan penggeraknya yaitu bensin dan aki, yaitu istilahnya Qingnya, energi. Kan akan lebih bagus bensin nggak ada, bensin enggak, terus akinya tidak ada juga akinya, bisa hidup nggak? Enggak, bisa hidup tapi didorong. Iya, jadi gitu. Jadi Qingnya adalah mobil Avanza, ya, terus Qingnya adalah bensin dan aki. Sennya itu kelihatan kan, jadi senang kan hasrat dan jiwa. Jadi ketika dia maju, mundur, belok kanan, belok kiri, itu adalah seni. Terus berjalan, ya, itu adalah seni. Ya. Bisa dipahami? Oke, ya. Oke, lanjut sekarang. Saripati makanan. Nah, ini sekarang kita masuk lagi. Nah, tadi kan Qing Season ya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kisu. Ini atau saripati makanan. Nah, ini saripati makanan. Adalah ini untuk seolah lagu menimpa campur dan lima Qing. Ya, Qing tadi bawaan, ya. Terus lalu berkembang bentuk Qing. Ini sendiri merupakan Qing dari makan itu. Ini dari lambung sampai paru-paru dan sering masuk ke dalam pembuluh darah. Makanan ini bisa nanti bisa berbentuk, ya, jadi membuat tubuh kita menjadi ada tenaga, yaitu faktor dari Yin. Ya, saripati makanan yang diolah oleh lambung dan diadakan oleh limpa ke paru-paru dan paru-paru nanti diadakan ke seluruh tubuh, ya. Cek darah. Nah, semulasinya sama dengan Yin, yaitu ada makanan minuman. Setelah dibentuk Yin, cara berupa sarip dari Yin itu diperas keluar dan masuk ke dalam perut sehingga terbentuk plastik. Jadi darah itu juga tetap berasal dari makanan dan, ya, gitu. Terus ada Wei, imunitas. Wei adalah bagian dari Qi. Pembentukan setelah Yin hanya bentuknya merupakan cairan yang kru, bulat, dan hanya dengan Yin yang bentuk seni. Jadi Wei ini dia bergerak di luar dari pembuluh darah. Sedangkan tadi kalau dia Yin, dia bergerak di dalam pembuluh darah. Ya. Wei tidak berjalan dalam media pembuluh darah, tetapi di luarnya bergerak di area lapisan kulit dan lapisan otot, menyebar ke seluruh dada dan perut. Memiliki faal untuk melindungi tubuh terhadap serangan yang datang luar
yang bisa menimbulkan keadaan sakit. Nah, jadi peristiwa ini menjaga sebagai imunitas tubuh kita ya, dia melindungi tubuh kita dari serangan penyakit yang berasal dari luar, gitu ya. Terus ini cairan. Nah, ini Qin dibagi-bagi ya. Qin yang tergolong dalam Yang itu Wei Qin menyebabkan suatu tubuh selanjutnya tergolong dalam Yin yang berarti Yin Xie berada dalam pembuluh darah. Jadi Yi itu dia bergerak di dalam pembuluh darah, sedangkan Qin itu dia bergerak di luar pembuluh darah. Qin mengikuti Wei Qi yaitu tadi ya kaitannya kepada faktor imunitas tubuh ya Wei Qi memberi tekanan pada otot dan pembiayaan pada kulit. Qin melewati pada berkeluar sebagai keringat. Ya, makanya kan ada orang yang misalnya keringat yang berlebihan atau hiperhidrosis bisa menyebabkan terjadinya itu bisa bukan gejala panas yang hebat ya. Dia bersifat lunak dan licin. Dia tidak menyebar ke seluruh tubuh secara licin, tapi justru ke daerah persendian. Ya, jadi sebagai pelumas nih, ya. Yang membuat sendi-sendi itu mudah bergerak pada persendian juga termasuk ke tulang-tulang dan korak. Dia mengisi dan memberi makan kepada susu tulang dan otak. Jadi itu istilahnya dia memberi nutrisi ya kepada jaringan tulang ya, dan juga kepada sendi-sendi sebagai penggerak atau sebagai dia pelapis ya, pelapis gerak. Jadi tulang-tulangnya itu tidak jadi kaku ya, karena ada lapisan yang diantara persambungan tulangnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari Yin, Xie, terus Wei dan Qin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, Ya silakan Pak. ini Yin, Sui, Wei, Qin, Yi itu termasuk apa ya? Apa ini apa ya? Oh intinya dia itu adalah sebuah cairan yang berasal dari makanan dan minuman dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Tadi kan kayak yang pertama kayak Yin, dia bergerak di dalam pembuluh darah. Misalnya dia sebagai pembuluh darah Pak, jadi menghasilkan sel darah ya dari makanan juga kan, darah dari makanan dan minuman juga kan. Nah terus kalau untuk Yin tadi ya Yin, terus ada istilah Wei itu adalah imunitas tubuh. Dia bergerak di luar pembuluh darah, dia berada di bawah permukaan kulit, dia melindungi tubuh dari berbagai serangan. Dan itu juga berasal dari makanan dan minuman. Terus yang ketiga yaitu tadi darah Qie ya, dia bergerak di dalam pembuluh darah ya, jelas ya darah ya, dan juga itu dia berasal dari makanan dan minuman. Yang terakhir adalah tadi Qin. Qin dia bergerak di luar pembuluh darah ya, dia ketika dia keluar akan menjadi keringat. Sedangkan kalau Yi dia bergerak di sendi-sendi, artinya dia sebagai pelapis pelindung ya, istilahnya untuk gerakan tulang itu dia tidak terlalu nyeri atau sakit seperti itu. Nah gitu Pak. Jadi ini inti-inti itu kan keterangannya Pak Yin, ya kan? Keterangannya ya telepati makanan itu. Yang 4 tadi itu apa ya maksudnya? Yang sama tanya itu apa ya Pak? Unsur apa? Oh fungsinya? Bukan fungsinya Pak. Ini judulnya apa gitu loh? Jadi di awal itu Pak. Jadi sebelum kita belajar fenomenologi, kita belajar terminologinya. Ibarat kata dalam ilmu kedokteran kita belajar soal-soalnya dulu, darahnya, syaratnya, susunan syarat, seperti itu. Nah ini kalau di dalam ilmu akuntur pembahasannya ya seperti ini gitu. Jadi artinya dia berdasarkan dari segi teorinya itu dia terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi kan kalau kita belajar Pak